Negara dengan julukan negeri Sakura atau Jepang saat ini diburu banyak warga Indonesia melanjutkan pendidikan, magang, dan juga bekerja. Seperti di Banyumas misalnya, banyak generasi muda mulai mencari peluang sekolah dan bekerja pergi ke Jepang. Negara dengan julukan negeri Sakura atau Jepang saat ini diburu banyak warga Indonesia untuk berkesempatan magang, melanjutkan pendidikan, hingga bekerja di sana. Seperti di Banyumas misalnya, banyak generasi muda baik dari tingkat SMA sederajat, mahasiswa, sarjana, dan juga warga setempat mulai mencari peluang untuk pergi ke Jepang. Salah satu yang mereka siapkan yakni dengan belajar bahasa Jepang di sebuah kelas pelatihan bahasa Jepang Kita Cakap bersama Coding First. Mereka diajarkan bahasa Jepang, budaya kerja Jepang, dan juga gaya komunikasi di Jepang. Kebanyakan dari mereka yang belajar merupakan generasi muda yang masih memiliki mimpi dan cita-cita. Pendiri Coding First Alvin Mariogani melihat jika saat ini populasi warga Jepang menurun, sehingga dibutuhkan banyak orang untuk mengisi kekosongan di Jepang, baik untuk sekolah dan juga bekerja. Banyak peluang yang dapat diambil di sana, mulai dari bidang engineering, pengolahan makanan, dan juga pertanian. Paling penting sih pertama communication skill ya, jadi bukan bahasanya sebenarnya, tapi bagaimana cara kita melaporkan secara detail dan secara jelas. Jadi istilahnya kalau di Indonesia ya terutama budayanya kan masih mungkin ya besoknya itu kalau di Jepang jam berapa gitu kan, terus sampai mana selesainya gitu. Apakah sampai halaman 2, halaman 3, dan baris keberapa pun misalnya. Kalau kita mungkin ya besok sampai kira-kira sampai tanggal 2 di halaman 3 gitu, belum detail ya seperti itu. Jadi mungkin communication skill-nya harus dipertajam lagi. Dan istilahnya menurut saya sih masih tinggi karena di Unsur sendiri juga, di Universitas Jenderal Sudirman itu ada Sastra Jepang juga, dan peminatnya juga makin banyak. Dan ya kita lihat kalau di Jepang itu peluang kerja makin terbuka ya, karena emang mereka kekurangan populasi, dan di Indonesia mungkin ya kebanyakan populasi, jadi kita bisa mensupport dari pihak Indonesia untuk ke Jepang. Salah satu peserta bernama Tri mengaku ingin belajar di Jepang dalam bidang bisnis pengolahan makanan. Nantinya ia akan mereplikasi cara kerja bisnis Jepang di Indonesia, khususnya pada pengolahan makanan. Pertama jelas teknologinya maju, terus sistem kerjanya juga, budaya kerjanya sangat bagus untuk dicontoh ya, nanti ketika saya ingin membuka bisnis di Indonesia bisa cepat maju seperti di Jepang. Lain dengan mahasiswa bernama Lani, ia mengaku lebih tertarik untuk bisa melanjutkan pendidikan di Jepang. Menurutnya, pendidikan di sana berkualitas. Dengan belajar bahasa dan budaya Jepang di Kita Cakap, harapan besar ia bisa meraih beasiswa di Jepang. Saya sedang S1 terus ingin mencari beasiswa juga untuk studi S2. Ya semoga bisa mendapat beasiswa di S2 dan bisa studi lanjutin. Dan mungkin kalau misal udah bisa diterima di sana juga bisa bekerja sambil kuliah. Melalui pembekalan bahasa dan budaya Jepang yang sesuai dengan pendidikan dan juga industri kerja, diharapkan dapat membantu mengantarkan anak muda bersekolah dan bekerja di Jepang. Mereka akan berpeluang besar dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.